Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah wawasan kependidikan, Bapak M. Rudi Irwansyah, SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam waktu beberapa menit ke depan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah wawasan kependidikan berjudul Kurikulum dan Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 8, saya Leputu Karisma Dewi dengan NIM 21170110005 dan teman saya Niketut Puspitarini dengan NIM 21170111036 serta Nilo Fitri Yuliani Dewi dengan NIM 21170111076. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan suatu bangsa dengan bangsa lain tidak akan sama karena setiap bangsa dan negara mempunyai filsafat dan tujuan pendidikan tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai segi, baik segi agama, ideologi, kebudayaan maupun kebutuhan negara itu sendiri. Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa, dalam literatur lain, Alexander English mengemukakan 6 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integrasi, bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat, fungsi persiapan, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Sebagai alat pendidikan, harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan minatnya. Yang terakhir yaitu fungsi diagnostik, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan. Nah, perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang pertama ada kurikulum 1947. Pada kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Lalu yang kedua ada kurikulum 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947,
Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Nah, pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Lalu yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Lalu yang keenam ada kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Lalu yang ketujuh ada kurikulum 1994, yang dimana kurikulum 1994 ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Lalu yang kedelapan ada kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performan yang telah ditetapkan. Lalu yang kesembilan ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Lalu yang terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis pada kompetensi yang memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencangkup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai kriteria keberhasilan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu evaluasi pendidikan. Nah, jadi evaluasi pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru secara sistematis, terarah dan terencana dalam upaya mengetahui sampai sejauh mana terjadi perubahan perilaku pada diri siswa yang setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga guru dapat menentukan tindakan yang tepat tujuan evaluasi belajar. Nah, adapun tujuan dari evaluasi belajar yang pertama adalah menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan membahas tentang fungsi evaluasi dalam pendidikan. Yang pertama ada fungsi selektif. Fungsi selektif merupakan kegiatan evaluasi guru yang mempunyai cara tertentu untuk mengadakan seleksi bagi siswa atau murid tersebut.
di mana untuk memilih siswa untuk naik ke tingkat selanjutnya dan untuk mendapatkan beasiswa maupun siswa tersebut bisa tidak dinaikkan kelas. Yang kedua yaitu fungsi diagnostik. Kegiatan evaluasi ini guru akan mengetahui kelemahan pada siswa dan tahu penyebab serta mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga yaitu ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan adalah kegiatan evaluasi guru dapat menempatkan siswanya yang mempunyai kemampuan yang sama dengan kelompok yang sama. Dan yang terakhir ada fungsi formatif. Fungsi formatif adalah kegiatan pengukuran keberhasilan siswa. Hal ini bermaksud untuk mengapresiasi siswa tersebut. Manfaat evaluasi pendidikan. Manfaat melaksanakan evaluasi pendidikan ini memberikan kemudahan dalam menentukan keputusan untuk suatu proses pelajaran selanjutnya. Hasil pembelajaran yang telah dilakukan akan menjadi dasar dari menentukan metode-metode tersebut, media serta konsep belajar dari peserta didik. Melalui evaluasi, didapatkan gambaran kualitas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran tentu terbatas pada peserta didik, namun juga memiliki evaluasi bagi guru tersebut. Sejauh mana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru dapat hasil yang lebih maksimal. Prinsip evaluasi dalam pendidikan. Ada beberapa prinsip dalam evaluasi pendidikan. Di antaranya, yang pertama yaitu keterpaduan. Merupakan proses evaluasi tidak bisa lepas dengan tujuan, di mana ada materi dan metode pembelajaran. Oleh karena itu, penetapan rancangan evaluasi ini harus sudah dilakukan pada waktu menyusun rencana pembelajaran, sehingga keempat komponen tersebut bisa bekerja sama dengan baik. Yang kedua yaitu keterlibatan siswa. Proses evaluasi ini dilakukan oleh guru terhadap siswa, merupakan suatu kebutuhan bagi siswa untuk mengetahui keberhasilan siswa tersebut. Yang ketiga ada kohersi. Kohersi merupakan kegiatan evaluasi yang sejalan dengan materi yang telah disampaikan. Selain itu, evaluasi ini juga harus sejalan dengan aspek yang hendak diatur. Yang keempat ada pedagogis. Pedagogis merupakan hasil evaluasi di samping alat untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Memiliki fungsi sebagai alat untuk menghubungkan tingkah laku melalui kegiatan pendidikan. Siswa yang menguasai pembelajaran akan mendapatkan ganjaran atau reward. Sedangkan mereka yang kurang memahami materi pembelajaran, evaluasi ini sebagai acuan atau hukuman. Dan yang terakhir ada akuntabilitas, merupakan bentuk pertanggungjawaban proses pendidikan kepada pihak yang terkait seperti orang tua oleh pihak sekolah. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami yaitu kelompok 8 dengan pembawaan materi kurikulum pembelajaran. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.